Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Subadria SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik dan seluruh teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai analisis SWOT. Sebelumnya terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Lutfi dengan NIM 2899. Dan saya Muhammad Julian Wibowo dengan NIM 2904. Dan saya Ahmad Irfan Maulana dengan NIM 2901. Halo, kali ini saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Kali ini kami juga diberi kesempatan untuk membahas mengenai dua analisis SWOT. Yang pertama dari perusahaan kami sendiri yaitu PT Global Makmur, dan yang kedua analisis SWOT mengenai perusahaan luar atau go publik yaitu PT PANI. Teman-teman tentunya sudah sangat familiar mengenai apa sih analisis SWOT ini sendiri. Pastinya dari bangku sekolah kemarin, SMA, SMK, atau bahkan teman-teman yang sekarang ini aktif dalam organisasi pasti sering sekali membuat suatu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu sendiri terdiri dari 4 kondimen. Ada 4 kondimen ya teman-teman ya. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunity atau peluang, dan yang terakhir keempat ada threat atau ancaman. Nah, fungsi dari analisis SWOT ini sendiri apa sih sebenarnya? Tentunya salah satunya adalah dalam sebuah perusahaan ya. Dalam sebuah perusahaan, analisis SWOT ini sendiri berfungsi untuk menentukan strategi ke depannya. Nah, apa sih strategi ke depan untuk persaingan pasar, pengembangan produk, dan lain sebagainya seperti itu. Atau mungkin untuk teman-teman, untuk personal ya, personal diri sendiri, analisis SWOT itu digunakan untuk mengetahui apa sih kekuatan kita dari diri kita sendiri, apa sih kelemahan kita, atau bahkan ancaman dari luar atau dari dalam itu seperti apa. Terus ada peluang dari kekuatan kita itu untuk apa, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai analisis perusahaan, dua perusahaan tadi mengenai PT Global Makmur serta PT PANI akan disampaikan oleh teman saya, kedua teman saya maksudnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk analisis SWOT-nya yaitu yang pertama analisis kekuatan atau strength. Nomor 1 yaitu kualitas produk yang berkualitas tinggi. PT Global Makmur dikenal atas kualitas produk kaca yang sangat baik, produk berkualitas tinggi, memperkuat reputasi perusahaan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, inovasi terus-menerus. Perusahaan telah memiliki sejarah inovasi produk kaca yang sukses dengan kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru dan inovatif sesuai dengan tuntunan pasar. Yang ketiga, pangsa pasar yang kuat. PT Global Makmur telah berhasil memperoleh pangsa pasar yang solid baik di pasar domestik maupun internasional, yang memberikan stabilitas dan daya tahan terhadap persaingan. Yang keempat yaitu manajemen yang kompeten. Tim manajemen perusahaan kami memiliki pengalaman dan kompetensi yang kuat dalam industri kaca dan mampu mengelola operasi perusahaan secara efisien. Yang kelima yaitu sumber daya manusia yang terampil. PT Global Makmur memiliki tim karyawan yang terampil dan berkomitmen yang mendukung operasi dan inovasi perusahaan. Dan yang terakhir, keberlanjutan lingkungan. PT Global Makmur telah berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan berkompeten pada praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan. Yang analisis SWOT selanjutnya yaitu analisis kelemahan atau weakness. Yang pertama, ketergantungan pada pasar global. Meskipun ekspansi internasional adalah kekuatan, hal ini juga dapat menjadi kelemahan karena resiko fluktuasi mata uang dan kondisi ekonomi global. Yang kedua, tergantung pada bahan baku. Bergantung pada pasokan bahan baku tertentu dapat membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku.
Yang ketiga, kompleksitas produksi. Proses manufaktur kaca yang kompleks memerlukan perhatian ekstra terhadap kualitas dan operasional yang cermat. Yang keempat, biaya produksi yang tinggi. Kualitas tinggi mungkin menghasilkan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing, yang dapat mempengaruhi harga jual dan margin keuntungan maksudnya. Nomor 5, pengaruh faktor lingkungan. Ketatnya pengaturan lingkungan dapat menambah biaya operasional dan membutuhkan investasi tambahan dalam teknologi lingkungan. Dan yang terakhir, tergantung pada keahlian kunci. Perusahaan mungkin terlalu bergantung pada keahlian kunci individu dalam organisasi, yang bisa menjadi resiko jika orang tersebut meninggalkan perusahaan. Analisis SWOT selanjutnya yaitu tentang peluang, analisis peluang atau opportunities. Yang pertama, ekspansi pasar internasional. Mengeksplorasi pasar luar negeri dapat membuka peluang pertumbuhan yang signifikan. Yang kedua, diversifikasi produk. Mengembangkan berbagai jenis produk kaca seperti kaca energi terbarukan atau kaca pintar. Dapat memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan. Permintaan untuk produk ramah lingkungan meningkat, yang bisa menjadi peluang untuk mengembangkan produk yang lebih berkelanjutan. Dan analisis SWOT terakhir yaitu analisis ancaman atau threats. Yang pertama, persaingan ketat. Industri manufaktur kaca sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang ada. Yang kedua, perubahan regulasi lingkungan. Peraturan lingkungan yang ketat dapat mempengaruhi biaya produksi dan memerlukan investasi dalam teknologi bersih. Yang ketiga, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi baru dapat membuat produk kaca konvensional ketinggalan zaman jika tidak ada inovasi yang cukup. Yang keempat, fluktuasi harga bahan baku. Ketergantungan pada bahan baku tertentu seperti pasir silika dapat membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi harga. Yang kedua yaitu perusahaan go public, yaitu PT PANI. PT PANI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan logam. Perusahaan ini membuat berbagai produk kemasan kaleng dari logam yang bisa digunakan untuk kemasan makanan kaleng, kemasan kaleng, minyak, dan sebagainya. Analisis kekuatan atau strength perusahaan. 1. Produk perseroan saat ini memiliki produk dengan harga jual yang sesuai dengan harga pasaran dan juga mutu produk yang baik dengan bahan baku yang standar. 2. Fungsi pemasaran. Perseroan saat ini menjalankan pemasaran produknya tersebut melalui promosi dan iklan yang sudah sesuai dengan target, juga mempunyai tenaga sales yang ramah dan dapat berbaur dengan konsumen. 3. Distribusi dan persediaan. Pendistribusian produk dilakukan secara cepat dan tepat waktu dalam pengiriman sehingga konsumen akan selalu merasa puas. Pelayanan pelanggan. Perseroan merupakan pelayanan pembelian maupun pemesanan produk dengan tingkat keramahan yang tinggi, dan apabila produk yang dikirim rusak dan tidak memenuhi standar maka ada jaminan barang akan diganti. 5. Yaitu organisasi dan sumber daya manusia. Perseroan menetapkan standar bagi para pekerja yang dapat bekerja di perseroan ini paling tidak harus mempunyai pengalaman kerja selama 2 tahun. Dan hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang ada di perseroan sangatlah mencukupi. Analisis kelemahan atau weakness perusahaan. Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. Analisis peluang opportunities perusahaan. 1. Ekspansi pasar internasional, yaitu mengeksplorasi pasar luar negeri dapat membuka peluang pertumbuhan signifikan.
diversifikasi produk, yaitu mengembangkan berbagai jenis produk untuk memperluas pasar. 3. Yaitu peningkatan kesadaran lingkungan. Permintaan untuk produk ramah lingkungan meningkat yang bisa menjadi peluang untuk mengembangkan produk yang lebih berkelanjutan. Ancaman atau threats yaitu persaingan ketat. Industri ini sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang ada. 2. Perubahan regulasi lingkungan. Peraturan lingkungan yang ketat dapat mempengaruhi biaya produksi dan memerlukan investasi dalam teknologi bersih. 3. Perubahan teknologi. Perkembangan teknologi baru dapat membuat produk ini konvensional ketinggalan zaman jika tidak ada inovasi yang cukup. 4. Fluktuasi harga bahan baku. Ketergantungan pada bahan baku tertentu. Kesimpulan, analisis SWOT adalah alat penting yang dapat membantu perusahaan memahami posisi mereka, mengoptimalkan potensi, dan menghadapi tantangan. Dengan mengimplementasikan analisis SWOT dengan baik, perusahaan dapat meraih kesuksesan yang lebih besar. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.